Seorang kakek usia 89 tahun tewas setelah menjadi korban pengeroyokan salah sasaran di Jakarta Timur pada Minggu 23 Januari 2022. Korban berinisial WH pengemudi mobil diteriaki maling oleh beberapa orang. Lalu mengapa masyarakat kita kerap gelap mata akibat mudah terprovokasi? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Peristiwa pilu itu terjadi di Jalan Pulau Kambing Raya kawasan JIEP, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari 23 Januari lalu. Kejadian ini viral di media sosial dan merupakan buntut dari aksi main hakim sendiri yang diduga sempat terjadi aksi pencurian mobil sebelumnya. Di sini masih terdapat serpihan-serpihan kaca diduga adalah pecahan kaca mobil milik korban yang dipecahkan oleh para pelaku. Karena memang di titik ini adalah lokasi kakek inisial WH meregang nyawa. Korban melaju kendaraannya dengan kecepatan cukup tinggi dari Jalan Pulau Kambing Raya menuju Jalan Pulau Ayang Raya, kemudian terhenti di titik inilah di belakang saya ini karena dihadang oleh para pelaku. Lokasi ini adalah kawasan industri di mana tidak ada warga yang tinggal, sehingga pada saat kejadian yaitu sekitar pukul 2.30 kondisi lingkungan sepi, kemudian jalanan juga sepi, hanya ada para massa atau pemotor yang sudah mengejar dari titik awal. Kasus ini bermula adanya serempetan di Cipinang Muara Pulau Gadung. Pengemudi motor pun merasa dirugikan karena mobil korban tidak berhenti. Pengejaran dan aksi provokatif pun tak terelakkan hingga terjadi pengeroyokan oleh pemotor lain sehingga korban meninggal dunia di tempat. Diduga titik pengejaran berawal dari Tebet Jakarta Selatan dan dalam video tampak pengemudi atau korban ini melintasi kolong Jatinegara di tempat saya berada saat ini. Kemudian pengemudi atau korban tersebut langsung ke Jalan DI Panjaitan di Jatinegara, Jakarta Timur, kemudian ke Jalan Pemuda Raya Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan di Pulau Kambing Raya, Cakung, Jakarta Timur. Jarak dari kolong Jatinegara ke Jalan Pulau Kambing Raya tersebut ialah sekitar 6 hingga 7 km dengan kecepatan kendaraan yang ditempuh oleh pengemudi ialah sekitar 60 km per jam. Sementara Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti mengatakan Kompolnas mengecam aksi main hakim sendiri tersebut yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Kompolnas berharap Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Jakarta Timur mengusut tuntas para pelakunya dan memproses mereka dengan pasal-pasal berlapis sehingga ada efek jera termasuk adanya dugaan keterlibatan polisi dalam peristiwa itu. Kompolnas juga berharap adanya pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang di dalam video yang viral itu berada di sana untuk mencegah terjadinya kekerasan. Akan tetapi gagal dalam melakukan perlindungan kepada korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Zulpan memastikan ada penembakan gas air mata yang dilakukan oleh petugas patroli saat melakukan pengejaran mobil yang dikendarai oleh WH. Tindakan itu dilakukan petugas sudah sesuai prosedur untuk menghentikan laju kendaraan korban. Petugas telah memberikan peringatan kepada pengemudi untuk menghentikan laju kendaraannya dengan pengeras suara, namun korban tidak menghentikan kendaraannya. Saat korban dikeroyok oleh massa pun, petugas telah berupaya membubarkan massa, namun massa telah terprovokasi. Kita lihat dalam video viral tersebut kan bahwa pengendara tidak menghentikan kendaraan. Kemudian terkait dengan ya itu adalah langkah upaya daripada kepolisian untuk mencoba membubarkan ya massa. Ya, namun ternyata massa yang sudah berjumlah banyak ini tidak mengindahkan. Itu tadi saya sampaikan. Karena psikologis kalau massa sudah berkumpul, ya apalagi ada provokasi, ini sangat berbahaya. Sosiolog Andi Muhammad Jufri mengatakan aksi pengeroyokan mudah terjadi di tengah masyarakat ketika terdapat salah satu provokator yang lebih dominan. Biasanya aksi pengeroyokan seperti ini merupakan akumulasi rasa ketidakadilan yang dirasakan pelaku. Perlu diwaspadai juga saat terjadi pengumpulan massa, masyarakat atau peserta dalam kumpulan itu dapat kehilangan identitas diri masing-masing dan mengikuti tindakan kumpulan massa itu. Seringkali kegiatan-kegiatan main hakim sendiri itu seringkali kita harus menggali lebih dalam lagi. Seringkali ada ketidakadilan yang dialami oleh orang yang sering mengeroyok. Dia berada pada ketidakadilan. Mungkin selama ini kita harus lihat bagaimana kondisi sosial mereka.
Penyidik menetapkan 5 orang tersangka berdasarkan olah TKP. Kelimanya terbukti dan mengakui melakukan kekerasan akibat provokasi. Puti Fanfudi, Imam Muhairib, Jakarta.